Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ini semata-mata karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengerjakan amal ibadah, memperbanyak ibadah-ibadah, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Salat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di bab 2 mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, sebelum kita masuk, bagaimana dengan PTS-nya kemarin? Udah gitu soal-soalnya. Nah, insyaallah hasilnya memuaskan semua ji. Tapi ada beberapa yang ini. Tapi insyaallah itu bisa dibenahi kalau semester depan, maksudnya nanti kita semester, insyaallah kita akan benahi semua itu. Yang menjadi kendala kita silahkan ditanyakan kepada Ustadz. Ustadz memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang Ananda hadapi atau ada soal-soal atau materi yang tidak dimengerti. Oke, jadi hari ini kita masuk bab 2, itu mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, sebelum kita masuk ke interaksi sosial dan lembaga sosial, sebenarnya apakah itu interaksi sosial? Apakah ada yang mengerti atau apakah ada yang mengetahui apakah interaksi sosial? Nah, jadi sebelum kita mendefinisikan atau memberikan pengertian apa itu interaksi sosial, jadi alangkah baiknya kita ini mengetahui apa sebenarnya itu interaksi. Jadi kita harus mendefinisikan kata per kata. Jadi kita harus mendefinisikan interaksi, kita harus mendefinisikan apa itu sosial. Nah, jadi kita bisa lihat di sini pengertian dan syarat interaksi sosial. Ini. Jadi interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi interaksi itu ketika kita ini terpengaruh oleh suatu tindakan. Jadi ketika kita ini terpengaruh oleh suatu tindakan, itulah yang dinamakan sebagai interaksi. Jadi ada efek satu sama lain. Nah, kalau misalnya kita sementara di rumah, tiba-tiba ada sementara belajar, kita lagi di rumah sementara belajar, nah tiba-tiba ada kendaraan lewat, misalnya mobil atau motor lewat, tapi memiliki suara yang lebih keras gitu, dan itu menyebabkan kita misalnya kaget. Nah, itu adalah salah satu interaksi. Karena kenapa? Dia mempengaruhi suara bising itu, suara kendaraan itu mempengaruhi kita atau memiliki efek. Jadi ada efeknya. Kita ini terpengaruh oleh suara bising itu, suara kendaraan itu. Nah, itu adalah salah satu interaksi. Bahkan ada yang mendefinisikan bahwa interaksi itu tidak hanya sesama manusia, tapi bisa sesama, misalnya bisa dengan hewan, misalnya adanya ular, interaksi. Itu adalah salah satu interaksi. Kita mendengar bunyi saja, ada yang mendefinisikan atau ada yang memberikan pengertian bahwa interaksi itu ketika kita mendengar, itulah salah satu interaksi itu. Jadi kapan-kapan kita ini terpengaruh atau kita ini merasakan efek yang lain, nah itulah salah satu interaksi itu. Ketika kita belajar dan merasa terganggu, itulah salah satu interaksi itu. Nah, yang selanjutnya kita masuk sosial. Jadi apa itu sosial? Nah, apa itu sosial? Jadi kalau ketika kita berbicara tentang sosial, maka
kita berbicara tentang sekelompok manusia atau sekelompok orang, biasanya dideteksi sebagai masyarakat. Sosial itu berkaitan dengan masyarakat, kemasyarakatan itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Nah, jadi interaksi sosial ini adanya hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, antara kelompok manusia maupun antara perorangan itu. Misalnya ada kelompok di situ, kelompok masyarakat. Nah, ketika kita misalnya berhadapan dengan kelompok masyarakat itu dan kita memberikan respon dan orang dan kelompok tersebut memberikan respon pula, menjawab respon kita. Nah, itu adalah salah satu interaksi sosial. Nah, itu. Jadi kalau interaksi sosial berarti kita berbicara bagaimana hubungan, bagaimana pengaruh manusia yang ada di sekitar kita. Itu kalau kita berbicara tentang interaksi sosial. Nah, jadi interaksi itu bisa satu face to face, bisa perorangan dan bisa perorangan, bisa kelompok atau kelompok, bisa antar kelompok dan perorangan itu. Jadi itulah interaksi sosial. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang interaksi sosial berarti hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, itu. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa hablum minan nas, jadi hubungan antara sesama manusia. Nah, jadi Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa perbaiki hubungan ta dengan sesama manusia. Maka dari itu dalam ilmu sosial kita ini tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Jadi kita ini bergantung dengan manusia yang lainnya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa hablum minan nas, perbaiki hubungan tak dengan manusia yang lain. Jadi tidak absolut kita memperbaiki hubungan kita sesama dengan Allah, tapi hubungan kita dengan manusia yang lain itu tidak baik. Nah, misalnya sebagai contoh, ketika kita sakit misalnya, apa kita ini tidak membutuhkan bantuan orang lain? Apakah ketika kita sakit ini, apakah kita mencari orang lain selain dari tetangga kita? Kan tidak. Yang pertama kita meminta bantuan kepada orang itu pasti tetangga kita dulu. Mana mungkin kita mencari keluarga kita yang jauh. Jadi kita harus memperbaiki hubungan kita sesama manusia, terlebih lagi dengan tetangga-tetangga kita. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita ini manusia ini kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Karena kenapa? Kita ini saling bergantung. Jadi kita tidak usah bergaul sama itu karena dia miskin gitu. Kita ini kaya, kita punya ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dia. Dia itu anak pengemis, dia itu anak ini gitu. Jadi sebenarnya itu tidak boleh ditanamkan dalam diri kita. Karena kenapa? Karena kita sejatinya manusia itu saling bergantung satu sama lain. Kita sakit, kita punya uang, sekalipun Anda menyombongkan harta Anda, tapi ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak butuh bantuan dari orang lain. Nah, contoh, kalau misalnya Anda sakit, apakah uang Anda ini, harta Anda ini bisa menyembuhkan Anda? Kan tidak. Tapi yang bisa menyembuhkan Anda adalah dokter. Maksudnya dalam dokter yang memfasilitasi kita, bisa yang mengusahakan sehingga kita ini bisa sembuh. Jadi ada usaha, ada ikhtiar. Jadi seberapa banyak pun harta yang kita miliki, tetap kita bergantung pada manusia. Karena ketika kita sakit, yang merawat kita adalah manusia. Itu. Jadi tidak sepantasnya kita ini menyombongkan apa yang kita miliki. Jadi kita harus memperbaiki hubungan sesama manusia itu. Jadi inilah salah satu dampak positif dari interaksi sosial. Oke, ya kita lanjut.
eh, dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak ini harus saling memberikan respon. Itu. Jadi artinya harus ada hubungan timbal balik. Jadi kalau misalnya interaksi sosial itu terjadi karena adanya hubungan timbal balik. Jadi kalau misalnya kita lagi menyapa, Assalamualaikum, tiba-tiba kita ketemu misalnya dengan ustadz kita, dengan teman-teman kita, ataupun dengan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita memberikan satu sapaan dan dia merespon. Nah, itulah salah satu interaksi sosial. Nah, jadi misalnya si Nur Aziza. Nah, jadi kalau misalnya Nur Aziza ini ketemu dengan saya, Assalamualaikum Ustadz Muhlis, bilang, oh waalaikumsalam ya nak, gitu. Berarti adalah salah satu interaksi sosial. Itulah salah satu interaksi sosial. Karena kenapa? Karena Ustadz memberikan respon kepada si Nur Aziza ini. Nah itu. Kita masuk. Oke. Poin kedua, proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Jadi kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi proses interaksi sosial itu tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada kontak sosial, tidak ada komunikasi. Itu syaratnya terjadinya interaksi sosial. Adanya kontak sosial. Yang mana dibilang kontak sosial? Nah, kita bisa lihat ini contoh ini. Kita bisa lihat gambar ini. Nah, jadi kita bisa lihat gambar di sini bahwa di sini ada salah satu lembaga pendidikan, di sini ada guru, di sini ada siswa. Nah di sini terjadilah namanya interaksi sosial. Terjadi interaksi sosial karena kenapa? Karena syarat yang pertama adanya kontak sosial. Jadi apa itu kontak sosial? Kontak sosial. Jadi kontak sosial itu adalah terjadinya hubungan secara langsung atau eksklusif. Jadi misalnya ini anak-anak, misalnya siswa berjabat tangan dengan gurunya ketika masuk sekolah, misalnya itu. Ini adalah salah satu contoh kontak sosial karena berhubungan secara langsung. Itu yang pertama, terjadinya interaksi sosial. Jadi proses interaksi sosial itu syaratnya yang pertama kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Jadi komunikasi di sini bisa secara virtual, bisa secara langsung. Jadi komunikasi itu bagaimana kita ini gaya bahasa kita dengan orang-orang di sekeliling kita, bagaimana bahasa kita dengan guru-guru kita, ustadz kita. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, bagaimana seorang guru mengkomunikasikan, menjelaskan. Nah, di sini terjadi yang namanya komunikasi. Nah, itu komunikasi. Nah, kalau misalnya sekarang kan kita lagi belajar secara virtual, otomatis itulah salah satu komunikasi, tapi secara tidak langsung. Komunikasi melalui media, melalui media. Jadi sampai di sini dipaham. Jadi proses terjadinya interaksi sosial itu ada dua tadi. Yang pertama kontak sosial. Kontak sosial itu bagaimana kita ini berhubungan langsung dengan guru kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Itu yang kedua, komunikasi. Jadi komunikasi ini bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Intinya lah kita berkomunikasi, bagaimana kita ini berbicara dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan ibu kita, gitu, guru kita, ustadz kita, teman-teman kita. Oke. Nah, jadi kita masuk di sini. Proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi. Di sini ada 4 faktor. Faktor imitasi, ada faktor sugesti, ada faktor identifikasi, ada faktor simpati. Nah, faktor imitasi di sini merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok.
Misalnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masak di dapur. Itu di proses interaksi sosial itu berdasarkan beberapa faktor. Oke, dari mudah jadi pahami. Kedua, faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Itu ada ketiga, faktor identifikasi, yaitu merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang menjadi dengan orang lain, menjadi sama dengan orang lain. Kalau misalnya si Afsal, dia cita-citanya menjadi seorang pesepak bola. Nah, dia mengidolakan Cristiano Ronaldo, atau misalnya dia mengidolakan Messi itu. Tapi dia ingin sama dengan sama dengan Ronaldo ini, dengan Messi ini. Adalah salah satu contoh faktor identifikasi. Itu karena ada keinginan dalam diri untuk menjadi sama dengan pemain favoritnya. Itu. Keempat, faktor simpati. Bukan kartu simpati, tapi simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Jadi misalnya ini, faktor simpati itu sebenarnya terjadi ketika kita misalnya merasa kasihan dengan orang karena misalnya dia tertimpa musibah, baik itu rumahnya kebakaran, misalnya baru-baru ini terjadi banjir bandang di daerah Jawa misalnya. Ini baru-baru ini terjadi banjir bandang di bagian Jawa, atau kemarin itu ada kebakaran, ada rumah kebakaran di mana itu, di Ujung Gigi, di mana Sir? Itu yang kebakaran, rumah itu yang rumah kebakaran. Di Sumbang di Minangai itu. Nah, di sini hati kita tergerakkan karena merasa simpati, merasa kasihan dengan apa yang diderita orang, apa yang dialami orang lain. Itu. Jadi faktor simpati. Jadi untuk proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor. Yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, dan faktor simpati. Itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Yaitu jumlah pelakunya dari seorang biasanya 2, lebih dari. Jadi ciri-ciri dari interaksi sosial itu lebih dari 1 orang, biasanya 2 atau lebih. Jadi seperti tadi yang Ustaz jelaskan di awal, bahwa interaksi sosial itu bisa saat face to face, saat satu dengan misalnya ketemu kita mantap tapi berdua aja itu satu, misalnya ketemu kita mantap, atau ada kelompok masyarakat, atau ada kelompok itu adalah salah satu ciri-ciri interaksi sosial berlangsung secara timbal balik. Nah, itu berlangsung secara timbal balik. Kita bisa lihat dalam artian seperti yang Ustaz sampaikan tadi, jelaskan tadi, bahwa adanya hubungan timbal balik. Jadi kalau misalnya kita memberi sapaan, orang-orang itu merespon balik. Kalau kita menyapa dan orang itu merespon, itulah salah satu ciri-ciri interaksi sosial. Kalau misalnya kita menyapa teman kita dan dia tidak memberikan respon, berarti itu tidak dapat dikatakan sebagai ciri-ciri interaksi sosial. Karena kenapa? Karena dia tidak ada respon atau tidak ada hubungan secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Kalau misalnya simbol-simbol itu misalnya jadi seseorang itu memiliki simbol-simbol, entah itu dia menggerakkan tangan dan lain sebagainya. Itu. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Ada suatu tujuan tertentu. Jadi interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial itu misalnya ada tujuan tertentu. Jadi misalnya kita butuh sama seseorang, ketika itu misalnya kita ingin bertanya kepada ustadz kita karena ada materi yang misalnya tidak dimengerti atau menjadi masalah dalam pikiran kita karena kita tidak memahami itu. Jadi kita menanyakan kepada ustadz kita, guru kita. Nah, itu adalah salah satu tujuan tertentu. Jadi ciri-ciri interaksi sosial itu adanya
suatu tujuan tertentu. Jadi ada tujuan tak. Jadi mana mungkin kita langsung menyapa saja begitu tanpa tujuan. Jadi harus ada tujuan. Entah kita ini menyapa orang-orang yang di sekeliling kita karena kita ini ingin memperbaiki hubungan silaturahim kita. Karena itu kan ketika kita menyapa seseorang pasti ada tujuan tertentu. Pasti ada tujuan. Entah kita ini ingin dilihat teman kita, entah kita ini ingin mempererat hubungan silaturahim kita. Nah, itu. Entah kita ini memang betul-betul ingin bertemu karena lama kita tidak bertemu dengan teman-teman yang lain itu. Jadi ada suatu tujuan tertentu. Kita masuk di slide terakhir. Jadi sebenarnya ada 3 jenis aturan yang mengenai ada 3 aturan, yaitu mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Yaitu aturan mengenai ruang. Jadi mengenai ruang ini bisa di sekolah, bisa di rumah. Jadi seperti pelajaran sebelumnya di bab 1, bagaimana kita ini belajar tentang apa itu ruang. Jadi ruang itu bisa jadi tempat di mana makhluk hidup itu di mana tempat makhluk itu bergantung. Seperti misalnya di laut, di gunung. Nah, kalau kita berbicara tentang sosial, maka ruang yang dimaksudkan di sini seperti sekolah, masjid, rumah, bagi tempat-tempat ibadah yang lain, TPA misalnya, itu sekolah, itulah salah satu ruang. Jadi kalau misalnya aturan-aturan itu mengenai ruang, yaitu seperti ada di sekolah, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Itu saja dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Nah,